Pernah nggak kamu mengalami kehilangan laptop ataupun smartphone kamu? Atau tiba-tiba kendaraan yang biasa kamu gunakan untuk bekerja tiba-tiba rusak? Kalau iya, dari alokasi apa kamu mengeluarkan pengeluaran tersebut? Apakah tiba-tiba kamu harus mengeluarkan uang yang kamu akan pergunakan untuk kebutuhan lain? Atau jangan-jangan kamu sampai harus sangat berhemat karena uang yang biasa kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terpakai? Untuk itulah, pentingnya fungsi dana darurat dalam pengelolaan keuangan kamu untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari teman finansial. Dana darurat adalah dana yang digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya dapat mengganggu cash flow keuangan kita, serta pengeluarannya tidak terduga dan tidak kita rencanakan sebelumnya. Jadi, dana darurat ini dikeluarkan jika ada pengeluaran yang kita tidak duga sebelumnya dan jumlahnya cukup besar, sehingga dapat memengaruhi cash flow keuangan kita setiap bulannya. Dana darurat haruslah disimpan dalam bentuk yang liquid atau mudah dicairkan, sehingga dapat segera dikeluarkan jika kita membutuhkan untuk menggunakannya. Kondisi darurat yang membuat kamu membutuhkan dana darurat ini dapat bersifat darurat besar maupun darurat kecil. Maksud dari darurat besar adalah kondisi yang membuat kamu tidak memiliki pemasukan untuk sementara waktu. Sedangkan darurat kecil adalah apabila kondisi yang terjadi tidak mempengaruhi kemampuan kamu menghasilkan uang, akan tetapi dapat mempengaruhi cash flow bulanan kamu. Salah satu contoh kejadian darurat besar adalah misalkan kamu terkena PHK atau memutuskan resign dari tempat kerjamu untuk pindah kerjaan. Kamu butuh dana yang dapat langsung menggantikan pemasukan kamu untuk sementara waktu selama kamu berada dalam kondisi tanpa pekerjaan. Karena tidak mungkin kan pengeluaranmu berhenti kalau pemasukanmu berhenti. Oleh sebab itu, disinilah fungsi dana darurat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kamu selama kamu mencari pekerjaan baru. Selain itu, ada juga keadaan yang termasuk dalam kedarurat kecil yang tidak dapat kamu hindari pengeluarannya. Misalkan laptop yang kamu gunakan untuk bekerja tiba-tiba rusak. Atau hal lain yang mungkin terjadi adalah mendadak ada keluarga yang berkunjung ke rumah dan kamu perlu mengeluarkan biaya untuk menjamu mereka. Selain itu, bisa juga uang yang tadinya mau kamu pakai untuk uang pangkal sekolah anak kamu, ternyata terpakai. Hal-hal tadi adalah sebagian kecil kejadian yang masuk ke dalam kategori darurat kecil yang dapat memanfaatkan dana darurat untuk melakukan pengeluarannya. Berapa sih besaran untuk dana darurat yang kamu butuhkan? Setiap orang memiliki besarannya masing-masing bergantung dari status dan kebutuhannya. Namun, ada rumusan simpel yang umum dipakai orang untuk menghitung dana daruratnya berdasarkan status mereka. Untuk kamu yang masih single dan belum memiliki tanggungan, maka besar dana darurat minimum yang harus kamu miliki adalah sebesar 3 kali dari pendapatan kamu dalam 1 bulan. Kenapa minimum 3 kali? Karena jika kamu masih single dan belum memiliki tanggungan, kamu dapat dengan leluasa untuk melakukan adjustment budget kamu karena belum banyak pengeluaran wajib yang kamu wajib keluarkan. Sehingga tidak perlu memiliki jumlah dana darurat yang terlalu besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu selama 3 bulan. Sebagai contoh, kalau kamu punya penghasilan 5 juta dalam 1 bulan, maka dana darurat minimum yang perlu kamu punya adalah 3 kali pendapatan kamu setiap bulan, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Untuk kamu yang sudah menikah namun belum memiliki anak, maka besar dana darurat minimum yang perlu kamu punyai adalah sebesar 6 kali dari pendapatan kamu dan pasanganmu dalam 1 bulan. Kenapa minimum 6 kali?
Karena pada fase ini, kalian kemungkinan sudah memiliki tanggungan untuk mengurus rumah. Selain itu, dana ini dapat digunakan untuk mengantisipasi apabila ternyata kalian dianugerahi dengan kehamilan. Maka, dana darurat kalian bisa difungsikan sementara untuk biaya kehamilan, sambil kalian mengumpulkan dana kehamilan dan melahirkan pada alokasi dana tersendiri. Sebagai contoh, kalau kamu dan pasangan memiliki penghasilan 10 juta rupiah dalam 1 bulan, maka dana darurat minimum yang perlu kamu punya adalah 6 kali pendapatan kamu dan pasangan setiap bulan, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Kalau kamu sudah menikah dan memiliki anak, maka besar dana darurat minimum yang wajib kamu miliki adalah sebesar 12 kali dari pendapatan kamu dan pasangan dalam 1 bulan. Dana sebesar 12 bulan ini bertujuan untuk menjamin kehidupan kamu beserta keluarga kamu dapat tercover paling tidak selama 1 tahun jikalau terjadi sesuatu yang membuat kamu tidak dapat menghasilkan uang untuk sementara waktu. Pada kondisi ini, selain pengeluaran rumah tangga kamu, ada juga kebutuhan pengeluaran anak kamu, salah satunya untuk pengeluaran pendidikan. Contoh, kalau kamu dan pasangan memiliki penghasilan sebesar 15 juta rupiah per bulan, maka dana darurat minimum yang perlu kamu miliki adalah 12 kali pendapatan kamu dan pasangan setiap bulan, yaitu sebesar 180 juta rupiah. Setelah dana darurat kamu terkumpul sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pertanyaan selanjutnya adalah di mana dana darurat ini ditempatkan. Dana darurat ini haruslah ditempatkan pada instrumen yang sangat liquid atau mudah dicairkan, sehingga mudah diuangkan dengan cepat sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Instrumen paling sederhana yang dapat kamu gunakan adalah menempatkan dana darurat ini pada rekening tabungan ataupun emas. Kalau kamu mau menempatkan dana darurat ini pada instrumen investasi, kamu dapat memilih opsi reksadana pasar uang untuk menempatkan dana tersebut. Terima kasih telah menonton video dari Teman Finansial. Jangan lupa untuk subscribe channel Teman Finansial dan juga follow Instagram Teman Finansial di @temanfinansial. Serta jangan lupa untuk menonton video dari Teman Finansial lainnya ya. Sampai berjumpa di video berikutnya ya teman.